Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mimpi basah. Jadi video ini saya buat sebagai respon atas pertanyaan salah satu Sobat Sehat di media sosial ya, yang kira-kira bunyinya, oh capek nih mimpi basah mulu, seminggu 3 kali gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Saya nggak tahu deh nanyanya serius apa enggak, tapi menurut saya topik ini menarik dan bisa bermanfaat lah buat Sobat Sehat semuanya. Untuk Sobat Sehat yang baru pertama kali join di channel ini dan suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, bisa subscribe di channel saya, lalu aktifkan notification-nya. Jadi setiap kali saya upload video baru akan dapat pemberitahuan. Dan Sobat Sehat juga bisa menanyakan di komen atau di media sosial saya yang lain gitu ya, yang bila memang belum pernah saya bahas, akan saya buatkan videonya gitu ya. Oke, apa yang dimaksud dengan mimpi basah? Kita udah tahu lah ya, pengeluaran sperma dan semen oleh laki-laki pada saat tidak melakukan hubungan seksual biasanya terjadi pada saat tidur yang disertai dengan mimpi erotis. Ini sebenarnya merupakan hal yang alami ya. Jadi untuk laki-laki yang sudah mencapai usia akil balik, mengalami pubertas, memang tubuhnya secara alamiah akan mulai memproduksi hormon yang memicu, men-trigger dihasilkannya sperma. Ya, hormon ini selain menghasilkan sperma juga membuat anak yang tadinya anak laki-laki menjadi lelaki dewasa. Ditandai dengan mulai perubahan suara, ditandai dengan mulai tumbuhnya kumis, jambang, bulu ketiak, bulu kemaluan. Terus udah gitu yang tadinya tangannya, kakinya mulus, mulai rambutnya mulai jadi tebal gitu ya. Pertumbuhan badannya meningkat gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang alamiah, bukan merupakan hal yang tabu dan perlu ditutup-tutupin. Jadi sebaiknya anak-anak memang sudah diajarkan mengenai hal ini supaya mereka tahu bahwa oh ini yang akan aku alamin. Oh ini yang aku alamin adalah hal yang normal. Kenapa perubahan ini terjadi dan bagaimana menyikapinya? Oke ya, jangan sampai anak-anak kita itu taunya dari sumber-sumber yang nggak benar. Takutnya malah tahu hal-hal yang sesat. Ya. Nah, mimpi basah itu terjadi karena produksi sperma dan semen nggak tersalurkan. Pada lelaki yang sudah berumah tangga dan melakukan hubungan seks, sperma dan semen ini akan keluar saat terjadi hubungan seks. Tapi pada anak-anak, bukan anak-anak lagi ya, tapi sudah remaja, mungkin mereka belum menikah kan? Nah, pengeluarannya lewat mana? Nggak ada. Dan ini akan tertumpuk di dalam tubuh. Dan pada saat mereka mengalami mimpi yang erotis, ini keluar dengan sendirinya. Jadi ini sekali lagi adalah fenomena yang wajar. Nah, terus pertanyaan dari Sobat Sehat itu kan, apa yang harus dilakukan? Capek dia 3 kali seminggu mimpi basah mulu. Jadi sebenarnya produksi sperma ini nggak akan meluber-luber langsung keluar gitu loh. Banyak orang yang nggak mengalami mimpi basah meskipun tidak berhubungan seks. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya banyak sih sebenarnya ya, tapi intinya jangan merangsang, jangan melakukan hal-hal tindakan yang merangsang, baik secara fisik maupun secara pikiran. Memang sih kalau lagi tidur gimana merangsangnya, itu kan mimpi begitu aja timbul kan ya. Mimpi itu timbulnya dari mana? Mungkin pernah dengar sesuatu, mungkin pernah nonton sesuatu, mungkin pernah lihat sesuatu, saya nggak ngomong apalah ya. Nah, hal-hal semacam itu bisa merangsang pikiran. Jadi waktu kita tertidur pun itu terbawa-bawa mimpi gitu loh.
Terus bisa juga misalnya tidurnya, ada penelitian menunjukkan bahwa tidur dengan posisi tengkurap dengan perut di kasur itu keterjadian mimpi basah lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidurnya menyamping atau terlentang. Mungkin diperkirakan dengan tidur posisi tengkurap itu organ genitalnya terangsang secara tidak sadar. Jadi waktu tidur bergerak-gerak terangsang-rangsang gitu ya. Penyebabnya nggak diketahui pasti, tapi yang jelas mereka yang posisinya tengkurap lebih sering terjadi mimpi basah dibandingkan dengan mereka yang tidur dengan posisi terlentang. Oke, itu 2 ya. Jadi jangan merangsang pikiran, jangan posisinya merangsang. Terus ada juga mungkin bisa dilakukan itu dengan lebih banyak olahraga, lebih banyak melakukan aktivitas fisik yang tidak terkait dengan seks ya. Jadi energi dan pikiran disalurkan untuk aktivitas lain ya. Ini bisa membantu untuk mengurangi. Dan itu jangan mengonsumsi narkoba. Jadi ada beberapa narkoba tertentu yang membuat pikiran kita menjadi liar, berhalusinasi, dan cenderung jadi merangsang pikiran kita, menyebabkan produksi semennya, produksi spermanya jadi meningkat. Jadi istilahnya hindarilah rangsangan itu, semacam itulah ya. Nah, sebenarnya saya bilang bahwa menghindari rangsangan ini bukan berarti bahwa produksi sperma itu jelek. Enggak. Itu adalah hal yang normal. Saya tunjukkan tadi hal-hal itu kan kalau misalnya ada sobat sehat yang merasa seperti yang petanya itu, apa yang harus dilakukan ini seminggu 3 kali ini terlalu berlebihan gitu. Sebenarnya enggak juga sih, normal juga sih gitu ya. Tapi kalau memang merasa terganggu, bisa melakukan hal-hal semacam itu gitu ya. Dan pada umumnya mereka lelaki yang sudah berumah tangga dan melakukan hubungan seks dengan perempuan, mereka frekuensi untuk mimpi basahnya jauh berkurang karena mereka sudah ada penyalurannya gitu ya. Sekali lagi, bukan berarti saya bilang bahwa ini hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang tabu, hal yang najis, hal yang kotor, bukan. Tapi alternatif yang bisa dilakukan bila memang dirasa mengganggu. Tentu jangan ngejudge. Karena kenapa? Ada yang bilang bahwa kalau terlalu sering mimpi basah itu nanti bisa bikin buta, bisa bikin lutut kropos kayak gitulah. Enggak juga. Banyak penelitiannya kok yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang normal dan nggak akan menyebabkan hal-hal semacam itu. Buta itu lebih disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya katarak, misalnya glaukoma gitu ya. Dan lutut kropos itu juga karena hal-hal lain, kayak misalnya pengapuran gitu. Jadi nggak ada penelitian yang membuktikan bahwa produksi sperma semen berlebih ini menyebabkan hal-hal yang buruk pada kesehatan lelaki gitu ya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di komen, nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.